Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan dapat dikirim melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali ibadah kita, mari jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat, kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11. Inilah hari Minggu. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah datang segera. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40 berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, ternyata kita belum mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita seringkali hanya mementingkan diri sendiri dan hidup seturut kehendak kita. Maka dari itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatakan penyesalan kita dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 28 bait 1 dan 2, "Ya Yesus, tolonglah." Ya Yesus, tolonglah.
Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Bagi saudara yang membuka hati, yang berani dan mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka sekarang terimalah berita anugerah yang tertulis dalam Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai ayat 30 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari nyanyian Kidung Baru 207 bait 1, taat setia bertekad yang bulat. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami merindukan sabda-Mu. Urapilah kami, agar kami boleh mendengar dan melakukannya dalam hidup beriman kami, dalam sukacita, ketaatan, dan kepatuhan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Raja-Raja yang pertama. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat 15a berbunyi demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, 'Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.' Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, 'Bangunlah, makanlah.'
Ketika ia melihat sekitar, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Allah datang kepadanya, "Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang pernah mengalami cemas? Tentu kita semua akan menjawab, "Saya pernah." Memang cemas bisa dialami semua orang, kecil, besar, tua, muda, bisa mengalami cemas. Cemas merupakan suatu kondisi psikologis yang wajar dirasakan oleh individu ketika merasa adanya ancaman, padahal belum jelas. Melalui rasa cemas, seseorang mampu untuk bertahan diri, mengelola emosi negatif yang terjadi sehingga berani mengatasi rasa cemasnya. Namun, kecemasan yang dirasakan secara terus-menerus ini mengganggu aktivitas sehari-hari, akan membuat orang takut melakukan apapun, bahkan dia sulit untuk merawat diri dengan baik. Dan ini dinamakan gangguan kecemasan. Kalau kita mengalami gangguan kecemasan, tidak bisa berpikir positif, tidak bisa merawat diri sendiri, tidak mau melakukan apa-apa. Ini akibatnya sangat tidak baik.
Bahkan orang yang mengalami gangguan kecemasan dapat melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Jadi, cemas yang berkepanjangan itu sangat membahayakan. Saudara-saudara, berbicara tentang kecemasan, Elia dalam bacaan kita 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 15 juga mengalami hal yang sama. Elia cemas dan sangat takut ketika mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh oleh Ratu Isabel dan Raja Ahab. Elia tidak mampu mengelola kecemasannya dan memilih untuk lari ke padang gurun. Keberanian Elia hilang, berubah menjadi sangat takut dan putus asa. Bahkan ia sampai memohon kepada Tuhan untuk mengambil nyawanya. Namun Tuhan tidak berkenan dengan apa yang diinginkan oleh Elia. Tuhan tidak berkenan Elia berlari dan bersembunyi. Tuhan menguatkan Elia dan meminta Elia untuk kembali menghadapi kenyataan, menghadapi realita dalam pandangan yang baru. Tuhan meminta Elia untuk menghadapi apa yang membuat dia takut. Tuhan meminta Elia untuk menghadapi hal-hal yang mencemaskannya. Kisah Elia menjadi bukti akan pentingnya mengelola rasa cemas. Cemas boleh, tetapi tidak boleh dibiarkan, tetapi harus dikelola agar tidak mengganggu aktivitas panggilan hidup yang kita jalani. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mengelola kecemasan? Pertama, percaya bahwa Tuhan hadir dalam beragam cara untuk menemani kita dalam segala situasi dan kondisi. Dalam situasi yang krisis, kita tidak sendirian, ada Tuhan yang menolong kita. Pada waktu di padang gurun, Tuhan menolong Elia dengan mengutus malaikatnya menyediakan makanan dan minuman untuk merawat Elia. Tuhan hadir dalam suara keheningan, meneguhkan Elia untuk melanjutkan karya menghadapi kecemasannya yang selama ini membuat dia lari dari tanggung jawab. Tuhan punya banyak cara untuk menemani dan menolong kita yang percaya. Kedua, cara mengatasi kecemasan adalah mengakui segala hal yang membuat kita cemas. Jangan pura-pura kuat, jangan pura-pura mampu, tapi akuilah kelemahan kita. Akuilah bahwa kita tidak mampu. Yang ketiga, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kecemasan yang kita alami. Setelah proses mengakui perasaan di hadapan Tuhan, kita dapat mengidentifikasi apa-apa yang membuat kita cemas. Apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang membuat cemas. Mendaftarkan hal-hal yang dapat dilakukan, baik saat terjadi peristiwa maupun rencana ke depannya. Dicatat, diingat, lalu dilakukan. Ketika kita tidak mampu mengelola kecemasan dan ketakutan, kita akan sulit melihat dan menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, bahwa karyanya itu nyata dalam hidup kita. Dan yang terakhir, hal terakhir yang dapat dilakukan adalah berbagi cerita dengan keluarga kita, dengan pasangan hidup kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita. Orang-orang di sekitar kita diharapkan dapat mendukung kita sehingga kita tidak terpuruk dalam kecemasan tetapi bangkit. Kita tidak sendirian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui komunikasi dengan orang sekitar kita dapat berbagi pengalaman yang saling menguatkan dan menghibur. Karena itu, ingat, serahkanlah kecemasan kita kepada Tuhan. Identifikasi apa yang membuat kita cemas. Dan mari kita memohon
kepada Tuhan melalui kehadiran keluarga kita. Kita yakin bahwa Tuhan menopang dan menolong kita. Selamat mengelola kecemasan. Yakinlah bahwa kita mampu. Mengapa? Karena Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia ini, di segala zaman kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau hadir dan menopang kami. Ajar kami untuk mengelola rasa cemas kami, sehingga hidup kami dapat kami jalani dengan tenang, karena kami memiliki Engkau yang senantiasa menyertai kami. Berkatilah keluarga kami, anak-anak kami dalam studi pergaulan, demikian juga dalam pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Berkatilah kami sebagai orang tua untuk dapat memberi teladan yang baik sehingga keluarga kami boleh hidup bahagia. Berkatilah gereja-Mu dalam pelayanan, berkatilah bangsa dan negara kami. Kami memohon berkat bagi yang sakit untuk sembuh, yang sedih agar terhibur, dan yang sedang memiliki kesibukan disertai dalam seluruh aktivitas mereka. Bapa yang baik, dengarkanlah doa kami ini yang kami bawa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari 1 Tawari 29 ayat 13 sampai 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan kita iringi dengan Kidung Jemaat 367. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku darimu, jiwa dan ragaku hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Kau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu
dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami memohon berkati juga dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam usaha, pekerjaan, dan pergaulan, bahkan persekutuan. Kami memohon rahmat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari nyanyian Kidung Baru 137. Bait yang pertama, adakah berat beban hidupmu? Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah hatimu? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.